Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia sekali seminggu telah berlalu. Namun Tuhan selalu setia menjaga kita, membimbing setiap kita. Meskipun kita tidak setia kepadanya, Dia senantiasa setia kepada kita. Kita akan mulai ibadah kita, sebelumnya kita akan menyimak warta kita bersama. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama kami, bersama GPKRIS Kelapa Gading. Dan juga Bapak Ibu yang telah setia beribadah bersama kami di GPKRIS Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Untuk jadwal ibadah sepekan ini, seperti biasa hari Kamis jam 7 malam ada ibadah doa yang akan diadakan dalam bentuk Zoom meeting. Link ibadah akan dibagikan di grup Jemaat GPKRIS Kelapa Gading. Pada hari Sabtu ada 2 kegiatan, yaitu jam 17.30 ada persekutuan remaja dan pukul 19 ada ibadah pemuda juga dalam bentuk Zoom meeting. Khusus untuk ibu-ibu, Komisi Wanita akan melaksanakan persekutuannya tiap hari Jumat minggu yang pertama juga dalam bentuk Zoom meeting. Kelas sekolah minggu seperti biasa akan dilakukan jam 9 pagi via online. Marilah kita mendukung anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengikuti sekolah minggu. Mulai minggu depan kebaktian umum akan dilakukan secara tatap muka. Minggu depan tanggal 21 Agustus 2022 kebaktian akan dilakukan jam 16.30 di GPKRIS Pasar Baru di alamat Jalan Kelinci Raya nomor 66 BC. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami atas majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah setia memberi persembahan, baik persembahan kasih, persembahan syukur maupun perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Silakan duduk saudara. Kita bersama akan menaikkan satu pujian. Kita katakan Allah yang setia, karena Tuhan Yesus telah memulai segala yang baik dalam kita, dan Dia juga setia, tidak pernah meninggalkan setiap kita perbuatan tangannya. Allah yang setia.
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, sebagai kasih-Mu padaku. Saat ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Kita naikkan goyang sekali. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita bersama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami, memuji, memuliakan nama-Mu, Allah kami yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Meskipun kami tidak setia, Kau tetap setia pada kami ya Tuhan. Kembali kami datang pada pagi hari ini, Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami ya Bapa. Bila kami boleh layak datang beribadah, memuji, muliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kau pimpin setiap kami, Kau urapi lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bila apa yang disampaikannya melupakan firman-Mu yang boleh menjamah hati setiap kami, Kau perbarui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya tuh, saudara, Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita mau katakan, Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, Yesus kita luar biasa. Kasih-Nya begitu indah, begitu setia pada kita. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, besar setiamu.
sediakan besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi dengan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat kelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pada hambanya kami persilakan. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena ini adalah kesempatan anugerah buat kami ketika kami duduk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami tentang isi hatimu, kebenaran-kebenaranmu, dan maksud-maksudmu yang indah bagi kami. Bila ketika firman Tuhan disampaikan, hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburkan dengan benih-benih firman Tuhan. Sehingga ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi juga menjadi bagian yang penting yang akan kami lakukan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati kami telah siap. Hamba-Mu kau urapi dan seluruh jemaat kau urapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini satu ayat yang sangat terkenal dan familiar bagi kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah faithfulness of God, kesetiaan Allah, ya. Dan hari ini kita akan melihat seri yang kedua, yaitu kesetiaan Allah di dalam diri orang percaya. Nah, minggu lalu kita sudah lihat seri pertama, yaitu tentang pengertian dan karakteristik daripada kesetiaan Allah. Nah, hari ini seri kedua, bahwa
minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa karakteristik daripada kesetiaan Allah itu berbeda sekali dengan manusia. Yang pertama kita sudah belajar bahwa kesetiaan Allah itu bersifat kekal. Ya. Ratapan 3 ayat 22 bagian A berkata, tak berkesudahan kasih setia Allah. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Allah bersifat kekal. Yang kedua, kesetiaan Allah itu besar dan melimpah. Di dalam Ratapan 3 ayat 22b dan 23a mengatakan begini, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Allah itu sangat besar dan melimpah. Kemudian yang ketiga, kesetiaan Allah itu tidak berubah. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 kita sudah belajar minggu lalu, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara-saudara, itu kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus kesetiaan Allah di dalam diri orang percaya. Karena itu pertanyaannya adalah, seperti apakah kesetiaan Allah di dalam diri manusia atau orang percaya? Apa yang menyebabkan kesetiaan Allah itu, dan apa tujuan dari kesetiaan Allah itu diberikan di dalam diri orang percaya? Mari kita lihat 2 poin saja hari ini. Yang pertama adalah penyebab lahirnya kesetiaan Allah di dalam diri orang percaya. Ini poin pertama. Penyebab lahirnya kesetiaan Allah di dalam diri orang percaya. Saya membaca ayat yang tadi kita sudah baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, kenapa saya ambil bagian ini menjadi dasar firman Tuhan? Karena yang menyebabkan kesetiaan Allah lahir dalam diri orang percaya itu bukanlah manusia, tetapi yang menyebabkan kesetiaan Allah lahir dalam diri kita, orang percaya, adalah Roh Kudus sendiri. Sebab kesetiaan itu lahir dari Roh Kudus, dan itu hasil pekerjaan Roh Kudus, sehingga disebut bagian dari buah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Kita ketahui bahwa sejak kita percaya Yesus, sejak kita dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam Kristus, saudara-saudara, kita jangan lupa bahwa manusia pada mulanya memang pernah memiliki yang namanya kesetiaan. Tetapi manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak lagi memiliki kesetiaan yang sejati. Manusia tidak lagi memiliki kesetiaan yang murni, tidak lagi, ya. Kenapa? Karena kesetiaan yang diberikan Tuhan pertama kali kepada kita, kesetiaan yang Tuhan karuniakan yang pertama kali kepada Adam dan Hawa, itu sudah rusak oleh dosa. Itu sudah cacat oleh dosa, dan itu sudah dicemari oleh dosa. Sehingga kesetiaan manusia kita adalah kesetiaan manusia berdosa, kesetiaan yang tidak sempurna. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa telah memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah pohon pengetahuan ini. Tetapi ketika mereka mendengar bujukan dari iblis, Adam dan Hawa akhirnya makan buah itu. Dan pada hari itu, yang tadinya mereka begitu dekat dengan Tuhan, yang tadinya mereka begitu dekat, erat, dan punya relasi yang pribadi dengan Tuhan, yang tadinya mereka sebelum jatuh dalam dosa memiliki kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang sempurna di dalam Tuhan, sekarang sudah dirusak oleh dosa itu. Mereka memilih untuk tidak setia kepada Tuhan.
tetapi memilih setia kepada iblis dan setan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sehingga sejak itu kesetiaan manusia sudah tidak sempurna lagi. Sejak kejadian itu, kesetiaan manusia, dan sampai hari ini manusia tidak lagi memiliki kesetiaan yang sejati. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia telah kehilangan, sekaligus kehilangan kesetiaannya yang sejati kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa sejak Yesus datang ke dunia ini, kita diselamatkan, kita dilahirbarukan, dan kita menjadi orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Sehingga melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, masih memberikan kita satu kesempatan untuk memiliki yang namanya kesetiaan yang sejati. Sebab ketika Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati orang percaya itu. Roh Kudus akan memampukan orang yang percaya itu akhirnya melahirkan satu buah demi satu buah roh di dalam diri dia. Dan salah satu buah roh yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang murni. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Ketika kita membaca buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara-saudara, kesetiaan adalah salah satu yang dihasilkan Roh Kudus di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara sekali lagi tidak akan pernah memiliki kesetiaan yang sejati. Karena kesetiaan yang dulu itu sudah dirusak oleh dosa. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya gak mungkin bisa setia dengan sempurna. Kita gak mungkin setia kepada Tuhan. Kita gak mungkin setia dalam apapun. Tetapi karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dan dia bekerja sehingga melahirkan kesetiaan Allah yang sejati di dalam diri kita. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kesetiaan itu adalah salah satu tanda orang yang memiliki Roh Kudus. Kesetiaan itu adalah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang di luar sana suka berkata, saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya diurapi Roh Kudus. Tapi ketika kita memperhatikan hidup dan imannya, dia adalah orang yang gak setia. Jadi gampang sekali. Kalau ada kita menemu orang yang begitu setia, baik dalam iman kepada Tuhan, baik dalam hal-hal yang di dunia ini kepada hal-hal yang baik, setia kepada suami, setia kepada istrinya, setia kepada sahabat dan hubungannya dengan siapapun juga, maka itu tanda orang yang memiliki Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selalu akan melahirkan kesetiaan di dalam diri orang percaya. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan melihat orang itu akan setia dalam segala hal. Dia setia beribadah, dia setia dalam pelayanan, dia setia dalam berdoa, dia setia dalam memberi persembahan. Bahkan dia juga setia dalam ikatan-ikatan janji nikah dan sebagainya. Dia setia dalam pekerjaan, persahabatan dan sebagainya. Itulah kesetiaan yang lahir dari Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang ngakunya Kristen, ngakunya beragama Kristen, ya, tetapi tidak rajin ke gereja, tidak setia berdoa, tidak setia dalam banyak hal, maka diragukan orang itu memiliki Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, Roh Kuduslah yang menyebabkan engkau setia. Kalau engkau boleh setia kepada Tuhan sampai hari ini, itu bukan kuat gagahmu. Kalau engkau bisa setia dalam pelayanan sampai hari ini, itu bukan kehebatanmu. Kalau engkau bisa setia menderita dalam penderitaan, tetap setia beriman kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena Roh Kuduslah yang memberikan kesetiaan yang sejati itu kepada saudara. Nah, ini yang pertama.
bahwa yang menyebabkan kesetiaan itu lahir dalam hidup kita orang percaya adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apakah tujuan kesetiaan yang Tuhan berikan di dalam diri orang percaya? Ya, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika kita percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan bekerja dan melahirkan kesetiaan. Pertanyaannya, apa tujuan Roh Kudus melahirkan kesetiaan itu? Ya, apakah itu cuma aksesoris seorang yang beriman saja? Apakah itu cuma menjadi ciri atau karakteristik kita saja? Tidak, saudara-saudara. Tuhan menganugerahkan kesetiaan dalam hidup kita, itu ada tujuannya. Tuhan gak mungkin melahirkan sesuatu yang gak ada tujuannya. Karena itu ketika Roh Kudus bekerja dan memberikan engkau kesetiaan Allah yang sejati itu, maka ketahuilah, pasti ada tujuan Tuhan. Pasti ada yang ingin dicapai Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan daripada kesetiaan itu. Nah, kita melihat bahwa ada 3 tujuan Tuhan ketika Ia melahirkan kesetiaannya di dalam diri kita. Ada 3 tujuan Tuhan ketika kesetiaan sejati itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, tujuan yang pertama adalah supaya kita setia dalam iman kepada pribadi Kristus. Supaya kita setia dalam iman kepada pribadi Kristus. Saudara, sejak engkau percaya Tuhan, ya, ada kalanya kita kehilangan kesetiaan kita, bukan? Apalagi kalau hidup kita ditimpa persoalan, problem yang enggak selesai-selesai, ya. Selesai satu masalah, muncul masalah lain. Selesai masalah itu, muncul lagi problem yang lain. Wow, ada kalanya kita sudah merasa enggak kuat lagi. Kalau kita enggak sanggup lagi rasanya untuk mengikut Tuhan, untuk setia sama Tuhan. Tapi kita boleh melewati satu persatu semua pergumulan itu, dan akhirnya ternyata kita tetap setia pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena Tuhan punya tujuan. Ketika Dia menanamkan kesetiaan Allah yang sejati dalam diri kita, maka itu akan menguatkan imanmu kepada Kristus, yang membuat engkau tetap setia kepada Kristus. Sehingga ini menarik sekali, saudara, bahwa Tuhan ingin kita tetap setia. Melalui kesetiaan itu kita dimampukan untuk tetap setia di dalam iman kepada Kristus. Banyak orang gagal di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Itu pasti karena yang mereka andalkan adalah kesetiaan manusiawi mereka. Tetapi orang yang memiliki kesetiaan yang berasal dari Tuhan, yang dilahirkan oleh Roh Kudus dalam dirinya, percayalah, ia akan tetap setia dalam iman kepada Kristus. Artinya, kesetiaannya tidak tergantung pada situasi yang dia alami. Ia akan tetap setia walaupun masalah yang dihadapi begitu berat. Saudara-saudara, saya punya satu kisah nyata yang luar biasa. Ada seorang calon hamba Tuhan, dia masuk ke sekolah Alkitab. Waktu dia masuk di sekolah Alkitab, ternyata di pertengahan kuliah dia tidak mampu lagi untuk membiayai kuliahnya. Dia bingung, saudara-saudara, karena biaya setiap semester harus dibayar. Kalau dia sudah tidak bisa bayar semesternya, maka mulai saat itu juga dia tidak bisa belajar atau kuliah, dan dia juga tidak bisa makan lagi di dapur umum, di asrama atau di ruang dapur umum. Dia bingung bagaimana caranya. Lalu dia menulis surat kepada beberapa orang yang dia kenal, yang dia berharap kepada mereka untuk bisa mensponsori kuliahnya. Dia kirimlah surat itu. Waktu surat itu dikirim, tidak ada jawaban. Harusnya
sudah cukup lama tapi tidak ada jawaban. Lalu teman dari kamar sebelah datang untuk duduk dan ngobrol sama dia. Teman itu berkata, seandainya kamu tidak punya sponsor, seandainya surat-surat yang kamu kirim itu dan sama sekali tidak dibalas, sehingga kamu tidak ada harapan untuk membayar uang kuliahmu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mundur dari kuliah ini? Saudara, dengan mantap dia menjawab, saya yakin panggilan saya. Saya yakin Tuhanlah yang menempatkan saya di sekolah Alkitab ini. Seandainya surat-surat saya yang sudah lama saya kirimi tidak dijawab sekalipun, dan tidak ada yang bisa membiayai saya tidak akan pulang. Saya tidak akan pergi. Saya akan tetap bertahan. Karena saya percaya dan saya yakin Tuhanlah yang memanggil saya. Saudara, kesetiaan itu sebenarnya bagian dari iman. Dan bahasa aslinya itu pistis. Pistis itu juga berarti beriman. Beriman artinya setia. Ada kaitannya, saudara-saudara. Kalau kita beriman, pasti kita setia. Tapi kalau kita juga menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, itu pasti dia orang yang beriman. Jadi mahasiswa yang tidak ada sponsor ini, dia bertahan di tengah-tengah kesusahannya. Dia percaya, dia beriman bahwa Tuhanlah yang memanggil dia. Karena itu dia tidak pergi. Dia setia pada panggilannya. Saudara, luar biasa. Kemudian juga ada kisah yang sering kita dengar kisah ini. Pada berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada satu kisah nyata di Albania. Ini kisah yang pernah terjadi. Ada satu kelompok komunis, kelompok pemberontak datang menyerang satu desa, yang di mana desa itu ada satu gereja yang semuanya hampir semua Kristen. Di tengah-tengah mereka beribadah, pasukan pemberontak komunis ini masuk ke gereja, lalu mengancam semua orang untuk dibunuh. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada satu gambar di dinding, dan gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus. Lalu pemimpin daripada pasukan itu dia copot gambar Tuhan Yesus itu, ditaruh di lantai. Lalu dia bilang kepada semua jemaat yang dikepung itu, ayo silakan ludahi, injak ini gambar, ludahi gambar ini. Kalau ada yang tidak mau injak, kalau ada yang tidak mau ludahi gambar ini, saya akan tembak mati. Wah, saudara-saudara, seluruh jemaat yang hari itu sedang ketakutan, satu persatu maju ke depan, menginjak-injak foto itu atau gambar Yesus itu dan meludahinya. Yang kedua datang, menginjak-injak dan meludahinya. Terus satu persatu menginjak-injak gambar Yesus dan meludahi gambar itu. Saudara, di tengah-tengah antrian yang satu persatu maju ke depan untuk menginjak-injak gambar Yesus dan meludahi gambar Yesus itu, tiba-tiba seorang anak datang, anak remaja. Dia datang, dia ambil gambar itu, dia memeluk gambar itu, dia membersihkannya karena penuh dengan ludah. Dia katakan, ini adalah Tuhanku, juru selamatku, dia adalah pemimpin hidupku, dia Tuhan atas aku. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Karena itu aku tidak akan pernah menginjak-injak Tuhanku, dan juga tidak akan pernah meludahi gambar ini. Saudara, pasukan yang lagi menyaksikan anak itu terheran-heran. Lalu tiba-tiba hukumannya dibalik. Semua orang yang menginjak-injak gambar tadi dan yang meludahi foto atau gambar Yesus tadi ditembakin semua. Mereka katakan mereka ini patut mati karena mereka tidak menghormati pemimpin mereka. Tapi si anak tadi dibiarkan hidup. Saudara-saudara, walaupun kisah ini begitu dramatis, tapi ada pesan yang kuat buat kita.
Apapun situasinya, mungkin nyawamu terancam. Pertanyaannya, apakah engkau akan tetap setia kepada Tuhan? Apakah engkau akan memilih mati demi kesetiaanmu kepada Tuhan? Si anak ini sedang mempresentasikan kesetiaan yang sejati, yang berasal dari Allah, yang ia miliki. Sekalipun dia akan ditembak, dia tetap akan setia kepada Tuhan. Sekalipun dia akan mati, dia tetap akan memilih setia kepada Tuhan. Karena itu saudara, puji-pujian anak-anak sekolah minggu kita yang dulu sangat terkenal. Setia, setialah, setia sampai mati. Demikian lirik daripada lagu daripada guru atau anak sekolah minggu kita dulu. Dan itu tidak main-main saudara. Kesetiaan yang dilahirkan Roh Kudus sebagai buah roh di dalam hati kita, itu kesetiaan yang berasal dari Allah. Kalau engkau punya kesetiaan itu, kau akan setia sampai mati bagi Tuhan. Sebab itulah tujuan pertama. Kesetiaan itu diberikan buat saudara, agar engkau setia dalam iman kepada Kristus sampai akhir. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat apa tujuan kesetiaan ini diberikan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah supaya kita tetap setia kepada pekerjaan Kristus. Kalau tadi kita setia kepada pribadi Kristus, sekarang level kedua, tujuan yang kedua, kita juga harus setia kepada pekerjaan Kristus. Dan ini berbicara tentang pelayanan. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, ini adalah amanat agung yang sangat terkenal. Perintah yang agung yang diberikan kepada 12 murid, tetapi juga diberikan kepada setiap orang percaya, agar engkau pergi bagi Tuhan. Saudara, amanat agung ini, kata kunci yang sangat penting adalah kata pergilah. Di dalam kata pergilah ini mengandung dua makna yang sangat dalam. Makna yang pertama adalah pengutusan. Ketika Tuhan berkata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, maka itu Tuhan sedang mengutus muridnya. Tuhan sedang mengutus saya dan saudara untuk pergi memberitakan Injil. Saudara-saudara, kita mesti sadar, kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan. Kalau engkau mengenal Kristus hari ini, kau diselamatkan oleh Yesus, itu juga bukan kebetulan. Tetapi Tuhan ingin engkau diutus untuk menjadi terang dan garam kepada semua orang. Makna yang kedua di balik kata pergilah adalah, ini bicara tentang suatu pergerakan yang dinamis. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dia harus pergi bagi Tuhan. Dia nggak boleh pasif, dia nggak boleh diam di tempat. Kita mesti pergi bagi Tuhan. Saudara, saya mau tanya, berapa puluh kali saudara sudah pergi jalan-jalan di luar negeri, atau saudara jalan-jalan di tempat-tempat rekreasi yang begitu indah di seluruh Indonesia ini? Sudah berapa kali saudara pergi untuk menikmati keindahan-keindahan di dalam perjalanan traveling saudara? Yang kedua, sudah berapa banyak uang yang saudara habiskan untuk pergi jalan-jalan itu? Tetapi pertanyaannya, dari sekian banyak saudara pergi, berapa kali saudara pergi buat Tuhan? Dari sekian banyak uang yang saudara habiskan untuk jalan-jalan, berapa banyak yang saudara habiskan untuk pergi memberitakan Injil? Pergi di sini tidak berarti engkau harus ke pelosok-pelosok, ke pulau-pulau, ke luar negeri, ke luar kota. Bukan. Ketika saudara pergi ke tetangga, menguatkan hatinya lewat firman Tuhan, menceritakan Yesus bagi dia, itu juga dalam arti pergi. Ketika saudara pergi ke seberang jalan untuk memberikan suatu pemahaman tentang Tuhan bagi mereka, itu juga berarti pergi. Ketika engkau WA seseorang, menyampaikan firman Tuhan kepada dia, walaupun kau ada di rumah, itu pun juga sedang pergi bagi dia, memberitakan Injil kepada orang yang saudara WA itu. Jadi
seorang yang setia. Tuhan memberi kesetiaan itu di dalam hati kita, hidup kita, supaya kita pergi bagi Dia. Ya, dan itu adalah kesetiaan yang sejati, yaitu orang yang siap pergi bagi Tuhan. Tujuan yang terakhir adalah ketika Tuhan melahirkan kesetiaan di dalam hati kita. Tujuan yang ketiga adalah supaya kita juga setia kepada tubuh Kristus. Ini bicara tentang gereja. Kalau tujuan yang pertama adalah supaya engkau setia kepada pribadi, dalam iman kepada pribadi Kristus. Yang kedua, supaya engkau setia kepada pekerjaan Kristus, ini adalah pelayanan. Sekarang yang ketiga, supaya engkau setia bagi tubuh Kristus atau kepada tubuh Kristus. Ini adalah gereja. Nah, saudara-saudara, Alkitab menggambarkan bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita dituntut supaya kita setia kepada tubuh Kristus, yaitu gereja. Karena itu Paulus dengan tegas melarang supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari persekutuan orang kudus. Ya, ia ingin kita tetap setia kepada tubuh Kristus, ya, kepada gereja yang dimana Kristus dimuliakan, untuk ibadah di situ, ya, menyembah Tuhan di situ, melayani Tuhan, dan juga bersaksi di situ, dan kita juga menghadirkan kasih Tuhan di situ. Dan semua itu menunjukkan bukti-bukti kesetiaan kita kepada tubuh Kristus. Saudara-saudara, tubuh Kristus itu membutuhkan kehadiran kita agar tubuh Kristus ini terus menjadi terang dan garam bagi dunia di mana kita berada. Kalau betul engkau setia kepada tubuh Kristus, maka engkau pasti akan terlibat di dalam mencintai dan membangun tubuh Kristus. Ayo, mari kita bangun tubuh Kristus yang Tuhan percayakan pada kita. Bab itulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita tunjukkan kesetiaan yang kita terima dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk membangun pekerjaannya, membangun tubuhnya di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena firman Tuhan sudah diketengahkan bagi kami. Hari ini kami belajar bahwa kesetiaan Allah yang dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam tubuh orang percaya itu memiliki tujuan supaya kami setia kepada pribadi Kristus, supaya kami setia kepada pekerjaan Kristus atau pelayanan, supaya kami juga setia kepada tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Terpujilah Engkau Tuhan, buatlah kami terus setia kepadamu melalui buah roh kesetiaan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kami. Berkati setiap jemaat-Mu agar mereka belajar setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Dan juga untuk hambanya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya dan keluarga. Sebagai respon kita atas firman Tuhan, kita naikkan satu pujian, kita katakan, Kau Allah yang setia. Betapa indahnya
setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya Padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya Padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau, hanya Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Menawan hatiku, kerinduanku hanya Padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku.
bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang setia dan mengalami kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pernyataan daripada Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai dan sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.